Kali ini kita akan membahas tentang tugas ini akan saya tujukan kepada sebelumnya. Perkenalkan, nama saya. Saat ini saya menempuh di kampus. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu mengenai kali ini kita akan membahas tentang alat peraga lingkar santri atau bisa disebut lingkaran satuan trigonometri. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sudut dalam suatu lingkaran memiliki rentang 0 sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4. Nah, dengan masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat. Nah, jika digambarkan maka seperti ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 ini memiliki rentang 0 derajat sampai 90 derajat dengan sinus, kosinus, dan tangen memiliki nilai positif. Jadi untuk kuadran 1 ini memiliki nilai positif semua, tidak ada yang negatif. Yang kedua yaitu kuadran kedua. Kuadran kedua memiliki rentang 90 derajat sampai 180 derajat dengan kosinus dan tangen bernilai negatif. Kemudian sinus bernilai positif. Selanjutnya yaitu kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga ini memiliki rentang 180 sampai 270 derajat dengan sinus dan kosinus bernilai negatif dan tangen bernilai positif. Yang terakhir yaitu kuadran keempat. Kuadran keempat memiliki rentang 270 derajat sampai 360 derajat dengan sinus dan tangen bernilai negatif dan kosinus bernilai positif. Nah, sekarang kita masuk ke alat peraga. Sebelumnya, kenapa saya membuat alat peraga ini? Karena semua nilai-nilai perbandingan trigonometri bisa kita dapatkan pada titik-titik koordinat satuan. Titik-titik koordinat ini. Nah, lingkaran satuan itu sendiri adalah lingkaran yang berjari-jari satu satuan. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara kerja alat peraga ini, saya akan menunjukkan beberapa komponen lingkaran satuan trigonometri. Jadi, komponennya itu terdiri dari lingkaran satuan, terus titik koordinat, yaitu setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Terus busur 360 derajat, ada tali jari-jari, kemudian 3 segitiga, perbandingan trigonometri, dan angka-angka sebagai angka bantuan atau ini beberapa nilai lah gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan alat peraga ini? Jadi, misal kita ambil contoh sin 30 misal. Maka langkah yang harus kita lakukan yaitu memindahkan tali jari-jari ini ke sudut 30.
Kemudian kita mencari tiga segitiga ini mana yang cocok. Jadi yang cocok segitiga yang ini. Kembali lagi kita lihat rumus sin. Jadi rumus sin yaitu hijau dibanding biru. Untuk warna hijau ini sejajar dengan sumbu Y, menunjukkan angka setengah. Angka setengah kita pindah ke sini. Kemudian biru ini tadi adalah jari-jarinya yaitu bernilai 1. Nah, jadi sin 30 yaitu setengah dibanding 1 yaitu setengah. Nah, kemudian kita ambil contoh tan 45. Sebelumnya kita kembalikan angka-angkanya. Nah, tan 45 seperti tadi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memindahkan jari-jari ke sudut 45. Jadi seperti ini. Kemudian kita mencari segitiga mana yang cocok. Nah, jadi yang cocok adalah segitiga ini. Nah, untuk tan ini memiliki rumus yaitu hijau dibanding merah. Jadi hijau sejajar dengan Y yaitu setengah akar 2. Kita tempelkan setengah akar 2 dan merah menunjukkan setengah akar 2 juga. Jadi tan 45 yaitu setengah akar 2 dibanding setengah akar 2 yaitu 1. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang lain yaitu misal cos 60. Cos 60. Jadi kita memutar tali jari-jari ini ke sudut 60. Kemudian kita cari segitiga yang mana yang cocok. Tuh, ini. Nah, cos 60 adalah merah dibanding biru. Merah dibanding biru. Merahnya berapa? Merahnya setengah. Merahnya setengah dan birunya adalah 1. Tadi jari-jarinya 1. Jadi setengah dibanding 1 yaitu setengah. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau nanti misal derajatnya lebih dari 90? Apakah bisa? Nah, jawabannya bisa. Maka tali jari-jari ini kita arahkan ke 120 derajat. Yaitu kemudian kita cari segitiga mana yang pas. Nah, ini.
Untuk sin, seperti tadi, sin rumusnya yaitu hijau dibanding biru. Hijau dibanding biru. Hijau menunjukkan angka setengah akar 3. Kemudian biru, ini tadi kan jari-jari, berarti jari-jarinya nilainya 1. Jadi sin 120 itu adalah setengah akar 3 banding 1, yaitu setengah akar 3. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk derajat 0, 90, 180, 270, dan 360 ini berbeda. Misal kita ambil contoh sin 90. Nah, kita arahkan ke derajat 90. Tadi rumusnya yaitu sin hijau dibanding biru. Kita perhatikan gambar ini. Jika warna biru ini dipindahkan ke warna hijau ini, maka nilainya yaitu 1, hijaunya 1 dibanding jari-jarinya tadi adalah 1. Nah, maka 1 dibanding 1 yaitu tetap 1. Jadi inilah bagaimana cara memproyeksikan atau bagaimana cara kerja dari alat peraga ini. Semoga teman-teman bisa memahami yang saya sampaikan. Terima kasih.